Jujur saja, internet sudah seperti listrik, penting banget. Tapi, seperti listrik, internet juga bisa bahaya. Kita bicara soal kejahatan siber, dan pelakunya bukan cuma anak-anak iseng. Ini serius, ada geng terorganisir, negara-negara licik, dan data curian yang super banyak. Jutaan orang terkena dampaknya, dari nenek-nenek yang gaptek sampai perusahaan raksasa. Dan parahnya, ini bukan cerita fiksi, ini terjadi sekarang. Jadi, siap-siap, kita akan membahas tentang kebocoran data, pertasan, soal digital yang kepejutation. Kalian mungkin berpikir bank dengan brankas dan satpamnya aman dari penjahat digital. Salah besar. Tahun 2016, JP Morgan Chase, salah satu bank terbesar di dunia, diserang hacker secara besar-besaran. Data 83 juta nasabah dicuri. Bayangkan, lebih banyak dari seluruh penduduk Jerman. Para hacker diduga dari Rusia tidak mengincar uang tunai. Mereka punya rencana licik, pump and dump. Jadi mereka curi data, beli banyak saham murahan, naikkan harganya, lalu jual saat harganya tinggi. Investor biasa yang rugi. Ini seperti merampok bank, tapi pakai kode bukan pistol. Dan seramnya, ini bukan serangan amatir, mereka profesional. JP Morgan sampai tak berdaya. Ini peringatan, bukan cuma untuk JP Morgan, tapi semua institusi keuangan. Jika raksasa seperti itu bisa kena, siapa yang aman? Jawabannya, tidak ada. Masih ingat Yahoo? Situs email yang dipakai kakek nenek? Tahun 2013, mereka kena serangan siber yang sangat besar, bikin kasus JP Morgan seperti maling permen. 3 miliar akun, ya miliar, dicuri. Hampir semua orang yang pernah buka Yahoo, nama, email, kata sandi, pertanyaan keamanan hilang. Dan ternyata bukan cuma sekali. Tahun 2016, Yahoo diserang lagi, kali ini 600 juta akun dicuri. Mereka kehilangan data 500 miliar pengguna dan diam saja selama 2 tahun. Seperti kehilangan kunci mobil, tahu mobilnya dicuri, tapi baru lapor polisi 2 tahun kemudian. Bedanya ini bukan mobil, tapi kunci digital jutaan orang. Akibatnya, kacau. Verizon yang mau beli Yahoo langsung mundur dan menurunkan harga penawarannya. Siapa yang mau beli Yahoo yang sudah seperti itu? Sekarang, kita bahas Anthem, perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika. Tahun 2015, mereka kena serangan siber yang bikin dokter pun khawatir. Hacker mencuri data pribadi hampir 80 juta orang, termasuk nama, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, dan ID medis. Bayangkan semua informasi kesehatanmu, dari penyakit memalukan sampai riwayat kesehatan keluargamu, tersebar di internet. Serangan ini bukan cuma pencurian identitas biasa, tapi pencurian identitas medis. Hacker bisa pakai data curian untuk klaim asuransi palsu, beli obat-obatan, atau yang lebih parah, akses dan mengubah data medis. Bikin kita tidak bisa tidur nyenyak, kan? Serangan terhadap Anthem jadi pengingat bahwa di era digital, informasi pribadi kita sangat rentan. Gawat, pemerintah dengan ahli keamanan siber dan firewall super canggih juga bisa kena hack. Contohnya Office of Personnel Management atau OPM tahun 2016. OPM ini bertugas memeriksa latar belakang jutaan pegawai dan kontraktor pemerintah. Mereka yang seharusnya menjaga rahasia negara. Dan apa yang terjadi? Mereka dibobol habis-habisan. Hacker, diduga dari Tiongkok, mengakses data pribadi lebih dari 22 juta pegawai dan mantan pegawai pemerintah. Sidik jari, nomor jaminan sosial, informasi izin keamanan semuanya. Ini seperti meninggalkan kunci brankas negara di mobil yang tidak dikunci, diparkir di depan acara hacker. Akibatnya, kacau. Banyak yang dipecat, saling menyalahkan, dan semua panik mencari cara agar tidak terjadi lagi. Yang paling menakutkan, OPM pakai teknologi usang, seperti mengundang hacker. Serangan terhadap OPM memalukan. Ini menunjukkan betapa rentannya instansi pemerintah, bahkan yang paling aman sekalipun. Percaya nggak kalau Korea Utara pernah meretas studio Hollywood? Ini bukan film laga murahan loh, ini kejadian nyata. Tahun 2016, Sony Pictures diserang hacker dengan cara yang sangat berani. Hacker yang menamakan diri mereka Guardians of Peace, nama yang halus ya. Diduga dari Korea Utara dan mereka tidak mengincar uang. Mereka mengincar sesuatu yang lebih besar. Kenapa? Karena Sony mau merilis film komedi Seth Rogen berjudul The Interview yang ceritanya tentang rencana pembunuhan Kim Jong-un. Hacker menyerang habis-habisan, membocorkan data perusahaan, film yang belum dirilis, dan email memalukan yang bisa jadi gosip panas. Sony pun kena masalah besar.
Tiba-tiba ancaman serangan siber bukan cuma soal pencurian kartu kredit, tapi juga sensor, manipulasi politik, dan penggunaan informasi sebagai senjata. Ini pengingat bahwa di era digital, komedi konyol pun bisa jadi masalah geopolitik. Serangnya itu Sony suka cipta film, tapi tentu batas kebebasan antara dunia dan yang dipercaya berkaitan dengan lebih besar. Enaknya setelah perjalanan jauh, bisa langsung istirahat di kasur hotel yang empuk. Tapi bayangkan kalau bukannya bantal empuk yang kamu dapat, tapi kenyataan pahit bahwa data pribadimu dicuri. Itulah yang dialami jutaan tamu Hotel Marriott antara tahun 2015 dan 2018. Lebih dari 500 juta tamu kehilangan data pribadinya, termasuk nama, alamat, nomor paspor, dan detail kartu kredit. Ini seperti menginap di hotel dan tahu-tahu semua stafnya pencuri identitas. Ternyata sistem keamanan Starwood Hotels yang dibeli Marriott tahun 2016 sangat lemah. Hacker bisa masuk dengan mudah dan mencuri banyak data pribadi. Akibatnya, Marriott digugat, kena denda, dan harus bertanggung jawab. Ini pengingat bahwa di industri perhotelan, kepercayaan itu penting. Sekali rusak, sulit untuk membangunnya kembali. Sekarang kita bahas Equifax, salah satu dari 3 lembaga pemeringkat kredit terbesar. Mereka yang mencatat semua transaksi keuangan kita. Tahun 2017, Equifax mengalami kebocoran data yang sangat besar, bikin Panama Papers seperti kertas catatan kecil yang hilang. Data pribadi 147 juta orang, hampir setengah penduduk Amerika Serikat, dicuri. Nomor jaminan sosial, tanggal lahir, alamat, informasi kartu kredit, semuanya. Ini seperti meninggalkan truk penuh kartu kredit di mobil yang tidak dikunci, diparkir di depan acara hacker dengan tulisan skor kredit gratis. Ternyata Equifax tahu ada celah keamanan di sistem mereka, tapi tidak diperbaiki. Akibatnya, banyak gugatan, investigasi, dan CEO-nya pensiun dini. Serangan terhadap Equifax jadi pengingat bahwa data pribadi kita seringkali berada di tangan perusahaan yang tidak seaman yang kita kira. Itu tadi sekilas tentang dunia kejahatan cyber, di mana data pribadi kita seperti makanan prasmanan untuk para hacker. Mungkin kamu jadi ingin membuang komputer, menghancurkan ponsel, dan pindah ke pulau terpencil tanpa internet. Tapi ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami ancaman dan melindungi diri, kita bisa menjelajahi dunia digital dengan lebih percaya diri dan tidak terlalu khawatir. Jadi, perbarui kata sandi, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan hati-hati saat klik tautan atau membuka bank. Kami di dunia pertahanan terbaik dengan waspada dan berhati. Ingat Napster, LimeWire, The Pirate Bay? Nama-nama ini identik dengan awal mula berbagi digital. Masa ketika musik dan film menjadi mudah diakses, dan seringkali secara ilegal. Era digital membawa ledakan kreativitas, tetapi juga membuka kotak Pandora tentang masalah pelanggaran hak cipta. Memahami apa yang dimaksud dengan pengunduhan ilegal versus penggunaan wajar sangat penting dalam menavigasi lanskap digital saat ini. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang menggunakan karya berhak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Perlindungan ini otomatis pada saat pembuatan, artinya pencipta tidak perlu mendaftarkan karyanya untuk dilindungi. Pembajakan digital adalah bentuk spesifik dari pelanggaran hak cipta yang berfokus pada pengunduhan dan pembagian konten digital berhak cipta secara ilegal. Ini termasuk musik, film, perangkat lunak, dan bahkan e-book. Anggap saja seperti ini. Anda membuat lukisan yang indah. Hukum hak cipta mengakui kepemilikan Anda atas kreasi tersebut. Seseorang mengambil gambar lukisan Anda dan membagikannya secara online tanpa persetujuan Anda, itulah pelanggaran. Sekarang, bayangkan seseorang melangkah lebih jauh dan membuat serta menjual salinan lukisan Anda tanpa izin Anda. Itu mirip dengan pembajakan digital. Batasan antara penggunaan wajar dan pelanggaran bisa jadi kabur. Misalnya, menggunakan sebagian kecil dari lagu berhak cipta dalam proyek sekolah, mungkin dianggap penggunaan wajar, sementara mengunduh dan membagikan seluruh album tanpa izin jelas tidak. Memahami nuansa ini sangat penting untuk menghindari masalah hukum. Konsekuensi dari pengunduhan ilegal bisa sangat berat. Individu yang tertangkap melakukan pembajakan digital dapat menghadapi denda yang besar dan bahkan hukuman penjara.
tergantung pada tingkat keparahan pelanggarannya. Situs web yang menghosting atau memfasilitasi unduhan ilegal dapat ditutup. Operatornya menghadapi tindakan hukum. Dampaknya melampaui individu. Pelanggaran hak cipta merugikan pencipta yang bergantung pada karya mereka untuk mendapatkan penghasilan. Ketika karya mereka dibagikan secara ilegal, mereka kehilangan royalti dan potensi penjualan. Ini, pada gilirannya, menghambat kreativitas dan inovasi. Karena seniman dan pengembang mungkin ragu untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam proyek yang mereka takutkan akan dibajak. Lebih lanjut, mengunduh dari sumber ilegal membuat pengguna terkena risiko di luar konsekuensi hukum. Situs-situs ini sering kali menyimpan malware dan virus yang dapat menginfeksi perangkat dan membahayakan data pribadi. Daya pikat unduhan gratis bisa datang dengan biaya yang tinggi, baik secara finansial maupun dalam hal keamanan pribadi. Lagu cover memiliki tempat unik dalam hukum hak cipta. Merekam dan menampilkan secara publik cover dari lagu berhak cipta memerlukan lisensi mekanik dari pemegang hak cipta, biasanya penulis lagu atau penerbit. Lisensi ini memungkinkan Anda untuk secara legal merekam dan mendistribusikan versi lagu Anda. YouTube semakin memperumit masalah. Sementara platform mengizinkan lagu cover, sistem Content ID mereka secara otomatis mendeteksi materi berhak cipta. Jika ditemukan kecocokan, pemegang hak cipta dapat memilih untuk memonetisasi video, memblokirnya sepenuhnya, atau melacak data penayangannya. Sistem ini bertujuan untuk melindungi pemegang hak cipta sekaligus memungkinkan ekspresi kreatif melalui cover. Kesimpulan utamanya adalah bahwa bahkan ketika membuat lagu cover, mendapatkan izin yang diperlukan dan memahami kebijakan platform sangatlah penting. Gagal melakukan hal itu dapat mengakibatkan teguran hak cipta, penghapusan video, dan bahkan tindakan hukum dari pemegang hak cipta asli. Di era digital, lebih mudah dari sebelumnya untuk mengakses dan berbagi karya kreatif. Namun, kemudahan akses ini seharusnya tidak menutupi pentingnya menghormati hukum hak cipta. Hak cipta bukanlah tentang membatasi akses ke informasi. Ini tentang melindungi hak-hak pencipta dan mendorong budaya kreativitas dan inovasi. Dengan memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta, mengakui potensi konsekuensi dari pengunduhan ilegal, dan mencari izin yang tepat saat menggunakan materi berhak cipta, kita berkontribusi pada lanskap digital yang lebih adil dan merata. Pada akhirnya, menghormati hak cipta adalah tentang menghargai kerja keras dan kreativitas orang lain, memastikan bahwa mereka dikompensasi secara adil atas usaha mereka. Guys, pernah bayangin nggak sih, kita lagi asik jualan online, tiba-tiba website kita nggak bisa dibuka, data pelanggan bocor, atau bahkan uang kita di rekening hilang gitu aja. Serem banget kan? Nah, kejadian kayak gini nih yang namanya serangan siber. Serangan siber itu kayak pencuri di dunia digital, guys. Mereka bisa nyerang siapa aja, termasuk bisnis online kita. Tapi tenang, di video kali ini, kita bakal bahas 10 cara jitu buat lindungi bisnis online kita dari serangan siber. So, stay tuned. Hal pertama yang wajib banget kita lakuin adalah pasang software keamanan yang canggih dan selalu diupdate, guys. Kayak pasang alarm dan CCTV di rumah. Software keamanan ini bakal bantuin kita buat ngehalau virus, malware, dan serangan siber lainnya. Pastikan juga firewall kita aktif ya. Firewall ini fungsinya kayak tembok tinggi dan kuat yang ngeblokir akses ilegal ke sistem kita. Jadi, virus atau hacker gak bakal gampang buat masuk dan ngerusak. Bayangin deh, kita punya benteng yang super kuat, tapi pintunya bolong-bolong karena lupa diperbaiki. Nah, sama halnya kayak sistem operasi, software, dan aplikasi di komputer kita, guys. Kalau kita nggak rajin update, celah keamanan yang ada bisa dimanfaatin sama hacker buat masuk ke sistem kita. Makanya, selalu update sistem dan aplikasi kita secara rutin ya. Sekarang, zamannya serba digital, guys. Username dan password aja udah nggak cukup buat ngelindungin akun kita. Nah, di sini penting banget buat ngaktifin two-factor authentication atau 2FA. Jadi, selain masukin password, kita juga perlu verifikasi lewat email atau aplikasi authenticator. Tahu nggak sih, guys, terkadang serangan siber itu bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri loh. Makanya,
Penting banget buat ngasih pelatihan cyber security ke semua karyawan. Ajarin mereka cara ngenalin email phishing, bikin password yang kuat, dan cara ngelaporin aktivitas yang mencurigakan. Data pelanggan itu ibarat harta karun, guys. Kita wajib banget ngejaga kerahasiaannya. Caranya, enkripsi data. Enkripsi ini kayak ngasih kode rahasia ke data-data penting kita. Jadi cuma orang-orang tertentu aja yang bisa ngebuka dan ngebaca. Lakukan enkripsi baik saat data disimpan maupun saat dikirim ya. Guys, pernah nggak sih ngerasa panik karena file penting kehapus? Nah, di dunia bisnis online, kehilangan data bisa jadi mimpi buruk. Makanya, penting banget buat rutin backup data dan simpan di tempat yang aman. Jadi kalau terjadi serangan ransomware atau kehilangan data, kita masih punya salinannya. Zaman sekarang, internetan udah kayak kebutuhan pokok ya. Tapi, hati-hati guys, nggak semua jaringan Wi-Fi itu aman. Pastiin kita selalu terhubung ke jaringan yang terpercaya, terutama saat bertransaksi atau ngakses data penting. Kalau terpaksa pakai Wi-Fi publik, aktifkan VPN buat enkripsi koneksi internet kita. Bisnis online kita perlu aturan main yang jelas guys, termasuk soal keamanan siber. Buat aturan tertulis tentang penggunaan perangkat, akses data, dan prosedur keamanan lainnya. Pastikan semua karyawan paham dan mematuhi aturan ini. Keamanan siber itu bukan cuma sekali jalan, guys, tapi perlu diawasi terus-menerus. Lakukan pengawasan dan pemeriksaan sistem secara berkala buat deteksi aktivitas yang mencurigakan. Segera lakukan tindakan pencegahan jika ditemukan potensi ancaman. Tiap negara punya aturan tentang perlindungan data, guys. Pastikan bisnis online kita udah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain terhindar dari sanksi, kepatuhan terhadap peraturan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, itu tadi 10 cara jitu buat ngelindungi bisnis online kita dari serangan siber. Ingat guys, keamanan siber itu bukan cuma tugas IT, tapi tanggung jawab kita bersama. Dengan menerapkan cara-cara tadi,